Eh, Sebelumnya kan kita masuk di Algeria, itu Afrika Utara, kemudian kita sedang menjajaki untuk proyek yang ada di Solomon, di Kongo, kemudian di Senegal. Saat ini kita sedang menjajaki dari segi finansial model untuk pembiayaan proyek tersebut, sehingga mungkin dalam waktu dekat kita ke arah progres yang lebih baik, sehingga saya harapkan proyek tersebut bisa kita kerjakan dalam waktu dekat ini. Ini Wika membidik proyek negara mana lagi, Pak? Apakah ada pertimbangan juga untuk berinvestasi di luar negeri, tak hanya sebagai kontraktor saja? Ya, kalau saat ini kita masih sebatas kepada kontraktor, karena memang kita kalau untuk investasi lebih mendorong di Indonesianya, sehingga di luar kita membawa teknologi yang ada di Indonesia untuk kita bawa keluar. Jadi tidak hanya di Afrika, saat ini kita juga sedang menyasar untuk proyek-proyek seperti di Filipina, di Taiwan, kita sedang proses untuk mendapatkan proyek tersebut. Ini sudah diproses atau tinggal menunggu apa? Sudah sejauh mana? Ya, memang sebelum pandemik sebenarnya kita sudah memproses cukup lama ya. Namun dengan adanya pandemik, ya kita maklum bahwa negara-negara tersebut juga ada hambatan, sehingga memang kita sedang menunggu evaluasi daripada government. Oh baik, tapi proyeksi nilai investasinya sudah ada belum Pak? Ya ada lah, bukan investasi ya, tapi kontraktor ya. Kita di Filipina, di Taiwan itu sebagai kontraktor kurang lebih mungkin ya di atas 2 triliun lah. Itu di Filipina? Ya. Kalau di Taiwan Pak? Di Taiwan sedang proses lelang, artinya kita belum sampai ke tahap angka, namun masih proses administrasi ya. Sebenarnya berapa besar sih Pak margin keuntungan dari proyek-proyek luar negeri? Apakah ada masalah dari pendanaan jika menggarap proyek luar negeri ini? Ya, memang di luar negeri kendala utama adalah tentunya masalah finansial, karena memang secara manajerial kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat baik, karena memang kita bawa tenaga sendiri, kemudian bawa teknologi, namun dari segi finansial memang ada beberapa negara yang term of payment-nya itu lama gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kita rata-rata monthly payment, kalau di luar ini kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan sekali, sehingga kita memang harus kuat dalam hal finansialnya. Tetapi pada umumnya kita tetap mendapatkan profit yang sangat baik di luar negeri, Mbak Safira. Oke. Oh jadi memang Wika ini mendapatkan profit yang baik jika menggarap di luar negeri gitu ya Pak? Ya, pastinya harus lebih baik dibanding kalau kita ngerjakan di Indonesia kan, ya sehingga kita bersemangat untuk go global. Berapa besar sih Pak kontribusinya dari pendapatan dari luar negeri untuk total pendapatan Wika? Kalau di 2019 kontribusi untuk proyek luar negeri itu 8-10% ya, 8-10% adalah profit kita dapatkan dari luar negeri. Di tahun depan berapa Pak? Tahun ini sedikit berkurang karena masalah COVID ya, artinya memang proses perolehan ini sedikit terhambat. Seperti kita ketahui, untuk komunikasi juga tidak selancar pada saat pandemi, tetapi tahun depan kita mentargetkan untuk kontribusi dari luar negeri ini 10%. Menargetkan 10%? Iya. Ada revisi nggak Pak? Revisi yang tahun ini ya, yang tahun ini ada revisi, tapi yang tahun depan memang kita mentargetkan ya mudah-mudahan akhir tahun ini pandemi sudah turun, sehingga tahun depan ini kita proyek luar negeri sudah kembali normal gitu. Tapi yang tahun ini memang kita koreksi turun menjadi 5% ya tahun ini ya.